والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi ini merupakan kesatria dari Bani Tamim yang bernilai 1000 kesatria. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi adalah salah seorang kesatria gagah berani. Sayyidina Abu Bakar memberinya gelar sebagai seorang kesatria seperti 1000 kesatria, yang artinya dia adalah seorang kesatria yang nilainya sama dengan 1000 kesatria. Saat Abu Bakar ketika menjadi khalifah Islam pertama memberikan bantuan tentara kepada Khalid bin Walid dalam menghadapi tentara Parsi, beliau hanya mengirimkan seorang tentara, yaitu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Walaupun nama besar kesatria hebat ini tidak terdengar namanya dalam cerita peperangan besar dalam buku-buku sejarah, akan tetapi saat itu mendengar namanya, para penyamun dari suku-suku Badui di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang-langgang melarikan diri ketakutan, dan tidak ada satupun yang lolos dari kejarannya. Inilah kesatria dari suku Bani Tamim, Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Al-Qa'qa' bin Amr ini memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat. Tidak ada satupun yang meragukan keahliannya dalam memainkan pedang, seni perang, dan keahliannya dalam berkuda. Keahlian-keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Nah, keahliannya lah yang mengantarkan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lainnya. Ia pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada saya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk berjihad?" Kemudian saya menjawab, yaitu Al-Qa'qa' menjawab, "Taat kepada Allah dan Rasulnya serta seekor kuda." Kemudian beliau menjawab, itu merupakan persiapan yang paling maksimal. Nah, pada tahun 9 Hijriah, banyak suku Arab secara bersamaan mendatangi Rasulullah SAW di Madinah, berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam, termasuk suku Tamim. Al-Qa'qa' bin Amr yang memang seorang kesatria dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim ini terpesona melihat fenomena yang langka ini yang belum pernah terjadi, yang membuat hatinya sejuk dan damai di Masjid Nabawi. Lantunan ayat-ayat Al-Quran membuatnya tertegun. Nah, kejadian tersebut menjadi pengalaman spiritual pertama dari seorang kesatria yang hebat, yaitu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Maka dia bersama rombongan suku Tamim menemui Rasulullah SAW dengan jiwa yang bergetar. Pancaran keagungan dan untaian kata-kata Rasulullah SAW mengetuk jiwa Al-Qa'qa' bin Amr. Hatinya menerima hidayah ilahi. Saat itulah tanpa ragu Al-Qa'qa' ini berikrar dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Nah, sekembalinya dari Madinah, Al-Qa'qa' bersama keluarga dan kaumnya memeluk Islam.
Sayang Al-Qa'qa' bin Amr tak sempat ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada karena harus menemani dan merawat ibunya yang saat itu sedang menderita sakit. Namun hatinya selalu diliputi kerinduan yang mendalam untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah SAW di Madinah. Sejak berada di Madinah, Al-Qa'qa' bin Amr tidak pernah absen untuk menghadiri majelis Rasulullah, dan dia mempelajari Islam dengan semangat yang membara. Sebagai seorang kesatria suku Tamim, Al-Qa'qa' bin Amr mendapat amanah melatih pasukan militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah. Pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin oleh sahabat terkemuka dan termuda yang bernama Usama bin Zaid. Namun kebersamaan Al-Qa'qa' bin Amr dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sepeninggal Rasulullah membuat diri Al-Qa'qa' bin Amr begitu larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Kemudian di masa pemerintahan Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama dalam Islam ini, Al-Qa'qa' bin Amr menunjukkan keahliannya yang cemerlang di berbagai medan jihad. Hingga akhirnya Al-Qa'qa' bin Amr menjadi satu-satunya orang yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar untuk membantu Khalid yang tengah menghadapi kesulitan. Karena sebagian besar pasukannya memilih untuk mundur dari peperangan melawan Parsi. Nah, disinilah ketegasan Al-Qa'qa' bin Amr benar-benar teruji seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar. Seorang Qa'qa' sama nilainya dengan 1000 pasukan. Nah, kaum muslimin pun meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hira di Irak. Nama Al-Qa'qa' bin Amr semakin menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin setelah dirinya membuat gentar pasukan Romawi dalam perang Yarmuk yang berada di Syam. Nah, bersama dengan Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Qa'qa' bin Amr berhasil membakar semangat kaum muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi hingga akhirnya bisa meraih kemenangan. Nah, kemenangan yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak yang membuka gerbang bagi penaklukan muslim di luar Jazirah Arab. Nah, kemudian pada tahun 13 Hijriah, di suasana yang mengharukan itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kekhalifahan pun beralih ke tangan Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua dalam Islam. Amirul Mukminin Umar mengirim bala bantuan untuk pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan kota Madain yang merupakan tempat singgasana Raja Parsi dan sekaligus menjadi ibu kota Parsi. Amirul Mukminin Umar mengirim Al-Qa'qa' bin Amr yang tengah berada di Syam yang sedang berperang melawan pasukan Romawi agar bergerak ke Irak menyusul pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Qadisiyah merupakan kawasan yang menjadi gerbang menuju benteng Jalaula yang merupakan benteng kota Madain yang merupakan ibu kota Parsi. Nah, di Qadisiyah, kaum muslimin terlibat pertempuran sangat dahsyat melawan pasukan Parsi. Al-Qa'qa' bin Amr yang baru tiba di medan Qadisiyah ini langsung membuat gebrakan yang membuat nyali Parsi menjadi menciut. Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang sakit dan hanya bisa mengatur strategi pertempuran di sebuah tenda besar, segera memberi perintah kepada Al-Qa'qa' bin Amr dan saudaranya, yaitu Asim, untuk menangani Gajah Putih yang selalu membuat kekacauan di barisan kaum muslimin. Dengan ketangkasannya, Al-Qa'qa' bin Amr dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya, yaitu di kedua mata Gajah Putih. Hal tersebut merupakan awal kemenangan kaum muslimin dalam peperangan melawan pasukan Parsi. Nah, Al-Qa'qa' bin Amr kemudian bergerak ke benteng Jalaula yang merupakan gerbang Madain. Di medan Jalaula ini, Al-Qa'qa' bin Amr kembali memperlihatkan keahliannya sebagai ahli perang. Dia dan pasukannya dari suku Tamim kembali mendobrak musuh hingga membuat Parsi terkesima dengan kehebatannya. Nah, kemudian jatuhnya benteng Jalaula secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah penaklukan kota Istana Putih ini yang merupakan tempat singgasana Raja Parsi. Negeri yang kaya raya ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, Umar bin Khattab pernah menulis sepucuk surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam surat itu, Umar bertanya, siapa pasukan berkuda yang paling hebat dalam perang Al-Qadisiyah? Sa'ad membalas surat tersebut dengan berkata, aku tidak melihat prajurit yang sehebat Al-Qa'qa' bin Amr. Dalam satu hari, ia menyerang musuh sebanyak 30 kali.
Dalam setiap serangan ia berhasil membunuh satu prajurit musuh. Ia juga berhasil merampas pedang milik Hercules, yaitu Raja Romawi. Kemudian perisai milik Bahram yang merupakan Raja Parsi, dan pedang milik Nakman. Dalam berbagai momentum, ia seringkali memakai pedang milik Hercules dan perisai milik Kisra sebagai perhiasan. Al-Qoqoq bin Amr memang kesatria tanpa tanding, namun berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama, membuat dirinya semakin mantap dan sempurna. Itulah mengapa Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia. Ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utama untuk berlaku adil dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di tempat kekuasaannya. Nah, sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qoqoq bin Amr tetap setia mengabdi kepada khalifah yang dibaiat kaum muslimin. Itulah mengapa ia begitu setia menjadi pendamping Ali bin Abi Thalib dan terus mengawal kekhalifahan yang sah yang dibaiat kaum muslimin. Berakhirnya masa kekhalifahan Hasan bin Ali dan beralihnya kekhalifahan ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Qoqoq bin Amr memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah ke wilayah Mesir hingga ia wafat pada tahun 40 Hijriah. Nah, dialah potret muslim yang sejati yang mengedepankan keberanian, kejujuran, dan ketulusan serta kesetiaannya kepada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoimu wahai Al-Qoqoq bin Amr. Al-Qoqoq bin Amr adalah orang yang sangat rajin untuk mengasah kemampuan dirinya sehingga dia menjadi orang yang hebat di lapangan. Hal itu harus bisa kita jadikan pembelajaran karena kita mungkin tidak menguasai banyak hal, tetapi kuasailah satu hal saja yang merupakan kondisi dan potensi kita. Dengan hal tersebut nantinya kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Al-Qoqoq bin Amr adalah salah satu sahabat yang sangat disayang Rasulullah. Al-Qoqoq bin Amr merupakan leluhur dari Emir Tamim bin Hamad Al-Tani, pemimpin Qatar yang sedang menghadapi embargo dan isolasi. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Al-Qoqoq bin Amr At-Tamimi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم